Halo Soalnya Mistik, kembali dengan saya Tiandoko di Bermain Jiwa. Di video ini saya akan jelaskan lebih detail terkait titik nol. Saya baca beberapa komentar, ada hal-hal yang masih kurang secara jelas ditangkap. Jadi ketika nanti kamu lebih paham apa yang saya maksud dengan titik nol, ini sangat terkait bagaimana kamu berproses untuk mengolah intuisi. Jadi permasalahan utama yang sering saya dapatkan, ini karena ada pemahaman kebanyakan orang bahwa pencapaian dari meditasi itu berhenti di titik nol atau istilahnya suwung atau kosong. Itu sebabnya ketika dulu saya berbagi pengalaman, entah pada teman saya atau siapapun yang saya kenal, mereka bertanya kenapa saya bisa melatih intuisi saya. Saya bisa banyak mendapatkan pengalaman, dan itu semua jawabannya adalah karena saya tahu bagaimana menggunakan titik nol. Jadi ketika orang selama ini hanya terpaku pada pencapaian kondisi meditatif, pencapaian samadhi, sunya, segala macam, ya ada efek positif. Kita menjadi lebih tenang, lebih rileks. Tapi lebih dari itu, kita kurang memanfaatkan potensi tersembunyi ketika kita itu rileks dan tenang. Saya baru menyadari ini belakangan setelah berdiskusi dengan beberapa teman yang saya anggap tahu tentang meditasi. Jadi ketika orang sering mengalami berulang-ulang titik nol, pada akhirnya dia akan mendapatkan sebuah proses pemahaman. Oke, di satu video yang saya bercerita, saya bertanya apa setelah titik nol. Waktu itu saya belum tahu tentang intuisi, dan ketika saya diberi tawaran syarat untuk meninggalkan semuanya, baru dari situ saya paham. Jadi di video yang sebelumnya terkait belajar meditasi mistik, saya jelaskan bahwa meditasi pada intinya bagaimana kita jadi lebih sadar. Sadar itu punya kendali, dan bagaimana membuat diri kita yang selama ini otomatis berjalan bawah sadar, itu mulai kita ambil alih secara kontrol kesadaran kita. Nah, titik nol ini memang benar-benar harus nol. Jadi harus membalik semuanya, karena saya jelaskan di video tentang apa itu kekosongan titik nol. Titik nol itu sebagai standar ukur antara kosong dan isi, itu menjadi sebuah perbandingan yang membuat kita tahu esensi dari apa yang dimaksud dengan kekosongan. Jadi setelah saya paham tentang titik nol ini, saya bisa tahu apa yang dimaksud dengan halu, ya kan? Apa yang dimaksud bahwa semua itu maya. Setiap orang pasti mendengar ketika saya bercerita pengalaman, pasti komentar itu halu, itu bukan meditasi. Dan memang hanya mereka yang mengalami ini pasti setelah itu berubah secara wawasan kesadaran. Jadi poinnya yang harus kalian pegang adalah titik nol bukan pencapaian. Tidak berhenti di titik nol. Jadi istilah-istilah seperti suwung, kekosongan, setiap kali kita melalui titik nol itu adalah dasar. Sama seperti kita mengukur dengan penggaris lalu dimulai dari nol. Oke. Jadi karena ini bukan pencapaian, artinya bukan prestasi ketika kamu bertahan lama di situ. Bahkan titik nol yang sekejap itu sudah memberi manfaat yang luar biasa. Tapi tentunya ini harus didukung dengan pemahaman atau wawasan secara spiritualitas. Oke, jadi titik nol itu sarana. Titik nol tidak bisa dicapai dan bukan untuk dicapai. Tapi titik nol ada sarana atau jembatan kita untuk mengalami pergeseran dimensi kesadaran. Titik nol absolut itu ada di kematian dan tidur pulas. Maka semua kuncinya itu ada di antara, di tengah-tengah. Dan nol itu sendiri, kalau saya katakan secara filosofi di antara negatif dan positif, nol itu adalah di tengah-tengahnya. Nol itu keseimbangan. Ketika seimbang itu seperti diam, tidak ada gerakan. Jadi kekosongan itu bukan berarti tidak ada apa-apa, tapi pada keseimbangan. Sepenuhnya ada muatan di sana yang saling bertolak belakang, tapi pada titik seimbang. Jadi fase pergerakan kesadaran ini sama yang saya jelaskan tentang tidur itu sendiri.
Bagaimana dari mulai kamu mulai rileks, jatuh tidur, pulas itu 0, kemudian terbangun, perlahan kembali sadar sepenuhnya. Titik 0 itu juga mewakili sebuah perjalanan proses hidup. Jadi sebetulnya ketika kamu mencapai titik 0, itu adalah bagaimana mematikan dalam tanda kutip level dimensi fisik kita atau lapis demi lapis kesadaran kita. Kenapa saya katakan ini proses perjalanan hidup? Ya, karena ketika kamu lahir dari dimensi spirit, dari roh, dari ruh, menjadi punya wujud. Di awal kamu tidak punya apa-apa, tidak bisa apa-apa, tidak tahu apa-apa. Kemudian berproses, kamu menemukan egomu, kamu membangun dirimu, kamu punya definisi, kamu punya materi, kamu punya apapun. Setelah itu, nanti akan ada penurunan siklus, kamu menjadi lemah secara fisik, menjadi pelupa, dan pada akhirnya kamu kehilangan apapun yang secara materi itu kamu kumpulkan. Jadi nilai-nilai spiritualitas itu tentang value yang ada dalam batin kita. Oke? Jadi semua proses perjalanannya itu seperti titik 0. Ketika kamu membuat titik 0, titik di awal, di situ juga berakhir. Dan kalian pelajari semua siklus kehidupan itu selalu berputar sempurna. Dari biji kembali menjadi biji. Jadi di video sebelumnya sudah saya singgung ada 2 macam titik 0. Titik 0 biasa ini yang kita proses secara 3 fase meditasi mistik di mana kamu menjaga kesadaran secara sederhana. Tidak ada upaya aktif maupun pasif. Sesederhana mungkin. Supaya apa? Supaya nanti kita tahu ketika pikiran aktif dan ketika pikiran terbawa. 0 itu yang akan memberitahu atau memberi bayangan kita. Bisa untuk sebuah perbandingan. Nah, berikutnya adalah titik 0 yang datang tanpa kita perkirakan. Nah, hal yang perlu kamu mungkin bisa ketahui atau kenali, ada berbagai gejala dan tiap orang itu unik. Jadi kalau di video yang sebelumnya saya ceritakan bahwa titik 0 itu seperti terlelap sekejap, tapi kamu merasa yakin bahwa kamu tidak tertidur. Tapi ada sebuah fase di mana kamu seperti terkaget ya, rasanya seperti tertidur sekejap. Nah, variasi-variasi dari titik 0 ini banyak. Jadi ada yang semacam itu sekejap, bisa sekali dalam proses meditasi, bisa berulang kali. Berikutnya adalah ada gejala yang dikatakan anomali waktu. Jadi hanya dalam beberapa detik kamu merasa seperti terlelap, tapi ini berjalan bisa bermenit bahkan jam. Oke? Nah, kemudian berikutnya ada juga sebuah tanda titik 0 yang tidak diduga. Itu dimana kamu mengalami kesunyian, senyap. Tapi bukan sunyi ketika kamu ada di tempat yang mungkin minim atau tidak ada suara. Ini lebih seperti ketika kamu mendengar, kalau dulu kan musik itu masih pakai kaset ya, ada pitanya. Nah dulu mungkin generasi yang dulu tahu kalau ada beberapa bagian pita yang berisi lagu itu bisa dihapus. Nah, fenomena senyap itu semacam terhapus, benar-benar kosong tanpa suara dan berbeda dengan sunyi ya. Ini seperti kamu tuli. Oke ya, jadi fenomena ini mungkin bervariasi setiap orang, tapi ini adalah indikator yang saya katakan sebagai sebuah bentuk bahwa kamu mengalami pergeseran dimensi kesadaran. Ini adalah indikator kamu terkoneksi. Jadi sebetulnya ini sudah sebuah indikator koneksi. Jadi ini kenapa saya katakan di awal bukan pencapaian. Kamu tidak pernah tahu ini sebelumnya. Ini akan kamu ketahui setelah terlewat. Nah yang paling penting kamu ketahui adalah ketika nanti kamu membuat jurnal, hal tersebut terjadi, artinya secara proses dimensi kesadaran kamu sempat beralih dan sudah ada data yang kamu bawa. Cuma, nah ini yang saya katakan, bagaimana menampilkan itu menjadi sebuah informasi. Nah di sini, ini yang perlu kita latih terkait bakat atau kemampuan intuisi kita. Nah, poin penting dari ini semua, ketika kamu mengalami sebuah fase titik 0 yang tidak secara sengaja kamu terlibat, ini yang perlu kamu lakukan. Jadi kamu perlu membuat jurnal lebih detail, mengingat apa yang mendukung atau yang membuat atau yang memicu kamu tadi bisa mengalami.
Dan tadi yang saya katakan, apakah kamu tertidur atau memang masuk sesaat di titik nol? Indikator yang paling terkait ketika kamu memulai meditasi tadi, seberapa segar, seberapa bugar kamu. Oke? Karena ketika kamu mengalami seperti efek titik nol, tapi di awal kamu itu memang mengantuk atau sedikit lelah, maka apa yang kamu temui itu masih bisa menjadi kurang jelas antara kamu tertidur sesaat atau memang kamu secara sadar masuk ke fase titik nol. Jadi kamu cek setiap kali kamu mengalami fenomena ini, seberapa bugar, seberapa segar dirimu ketika memulai meditasi. Oke, ini poin yang pertama. Kemudian di hari apa, jam berapa, ini kaitannya dengan pola keterhubungan. Oke, lalu apa yang membedakan di hari yang lain kamu tidak mengalami itu dan di hari yang kamu dapat pengalaman tadi kok bisa? Apakah ada ritual tertentu atau kebiasaan yang berbeda? Ini perlu kamu cari karena titik nol yang datang tanpa kita perkirakan itu tidak bisa secara sengaja kita proses. Artinya ada pola-pola secara bawah sadar yang bisa menggiring kamu untuk mengalami hal itu. Nah, kemudian berikutnya, ini kalau yang tadi tentang sebelum kamu mencoba mencari apa penyebabnya. Nah, ini yang kamu lakukan setelahnya. Jadi, anggaplah saja titik nol itu sebagai sebuah kode koneksi, sama seperti kamu terhubung ke hotspot atau wifi ya, ada connected. Nah, itu indikator. Nah, yang perlu setelah itu kamu perhatikan bentuk-bentuk kemunculan intuisi, pola-pola intuisimu, kemudian apa saja informasinya. Jadi bayangkan kamu itu seperti mentuning, mencari gelombang radio. Oke. Setiap kali kamu melewati titik nol, kamu harusnya menemukan sebuah stasiun radio baru. Ini sama, artinya kamu sebetulnya mulai terkoneksi. Nah, bisa jadi kamu sudah melewati kekosongan, tapi kamu kurang mungkin memproses ini secara intuitif. Jadi ketika kamu sudah melewati titik nol, ini yang harus kamu terus latih. Kemampuan kita menampilkan sebuah data itu harus dipancing di awal-awal ya. Karena ketika nanti kamu terbiasa, ini secara bawah sadar akan berproses alamiah. Tapi di awal kamu harus memancing. Jadi karena pergeseran dimensi demi dimensi kesadaran itu adalah bagaimana kita terkoneksi dan mengambil data. Realitas itu berlapis-lapis, nanti akan kamu semakin bisa mengerti. Jadi dimensi demi dimensi itu yang dikatakan berlapis. Sama halnya ketika kamu mimpi buruk, misalnya kamu sudah punya pasangan ya, kamu mau berteriak, orang di sampingmu tidak menangkap. Jadi dimensi itu semacam itu. Nah, sama halnya ketika kamu bermimpi kemudian terlupa, ini akan nanti juga kamu alami. Jadi poin yang paling penting setelahnya, kamu harus mengamati kemunculan-kemunculan intuisi, kemudian juga mengembangkan, melatih intuisimu. Yang saya sarankan adalah melatih visualisasi. Visualisasi bukan melihat secara jelas ya, tapi bagaimana menampilkan sebuah data itu lebih alami. Sama seperti kamu melamun. Ketika melamun, kamu tidak ada kontrol secara sengaja pada kemunculan informasi. Visualisasi semacam itu juga. Jadi secara spiritualitas, ketika kita itu datang ke dunia, itu melalui fase kelupaan. Oke. Jadi kamu itu sebenarnya sudah membawa pengetahuan, tapi kamu lupa. Maka proses belajar titik nol itu seperti kamu mengambil data, mengingat kembali. Dan ini nanti yang butuh proses panjang. Bahkan tidak hanya dalam meditasi, dalam kehidupan biasa, kamu juga akan mengalami ini. Saya bercerita bahwa ketika saya menyampaikan sesuatu, saya sendiri kadang susah membedakan mana yang intuisi dan mana yang saya secara sadar mengetahui. Jadi ada efek ketika kamu sering nanti memproses intuisi, kamu menjadi sering lupa. Nah, ini butuh bagaimana nanti membalancing ya, menyeimbangkan. Karena
begitu frekuensimu meningkat, kamu menjangkau sebuah siaran baru, kamu beradaptasi. Kekuatan intuisi kadang bisa begitu kuat. Ada momen di mana kamu di awal kesulitan, berikutnya nanti kamu akan kebanjiran. Kalau kebanjiran, kamu jadi overthinking, bahkan bisa emosional. Nah, ini terkait dengan sindrom Kundalini. Cuma orang tidak tahu karena rasanya ada, membingungkan, tapi kamu tidak bisa memproses itu menjadi sebuah informasi. Jadi rasanya seperti bingung, seperti cemas, dan lain-lain. Itu adalah efek dari ketika frekuensimu itu mulai bergetar pada frekuensi yang berbeda. Kamu berubah dari yang biasanya. Oke, jadi apa yang saya sampaikan di meditasi mistik ini, sebetulnya ketika kamu paham ini, kamu akan lebih mudah belajar bahkan apa yang orang sebut tentang Kundalini dan lain-lain. Oke, poin terakhir, saya ingin bagikan sebuah pengalaman yang mungkin ini bisa menjadi tips dan trik buat kalian. Jadi saya tidak tahu sebelumnya tentang intuisi, saya tidak tahu tentang titik nol, tapi kembali tadi, ketika saya flashback, saya kembali lagi kenapa saya bisa sampai di sini, bisa tahu itu. Saya dulu punya kebiasaan berdoa setiap tengah malam, oke? Dan itu saya lakukan rutin, waktunya tepat, tidak kurang, tidak lebih. Jadi saya selalu disiplin di situ. Dan ketika kamu melakukan suatu hal yang berulang-ulang, ritual yang sama, itu membosankan. Tapi waktu itu mungkin karena saya masih muda, ada semangat memaksa diri. Jadi ketika kamu melakukan meditasi, sama dulu yang saya rasakan ketika berdoa. Kamu seperti terpaksa, tapi kamu sudah punya komitmen, janji untuk melakukan itu selalu di hari yang sama, jam yang sama. Akhirnya ketika kamu berproses, ada konflik, ada keinginan cepat selesai, ada keinginan melewatkan, tapi kamu punya tekad. Akhirnya ini yang dikatakan aksi reaksi. Nah, apa yang saya akhirnya bisa pahami waktu itu, ketika kamu melakukan ritual yang berulang-ulang, kamu jenuh, kamu ngantuk, dan kadang terlelap. Sama halnya dengan nanti ketika kamu bermeditasi. Tapi karena sudah ada tekad untuk menjaga kontrol, keterjagaan, semakin lama, semakin tubuhmu itu menjadi lebih ingin beristirahat. Karena aktivitas yang diam itu dibaca sebagai sebuah kode berangkat istirahat. Cuma karena kamu berupaya untuk terjaga, ini menjadi sebuah kontradiksi. Jadi waktu itu saya mengalami banyak fenomena. Kenapa? Karena sewaktu saya berdoa, kadang dulu saya doa bisa 1 jam, 2 jam, saya lelah, sudah pengen tidur, tapi karena berulang-ulang, tidur enggak, akhirnya kan rasa kantukmu seperti apa ya istilahnya, kalau bahasa Jawa kagol ya, artinya seperti hilang, rasa kantukmu itu seperti hilang. Jadi saat itu sudah mulai pagi, saya harus tidur, tubuh saya sudah benar-benar lelah, tapi pikiran saya menjadi segar. Nah, ini adalah momen kamu mengalami banyak fenomena, karena semua fenomena itu dalam kondisi fase kesadaran antara tidur dan terjaga. Maka ritual dulu ada yang dikatakan bagaimana kamu tidak tidur, laku menjaga supaya kamu tidak jatuh tidur. Sebetulnya yang dimaksud adalah ke sana. Jadi ini sekedar tips dari saya, dari pengalaman saya. Kalau kamu mau konsisten untuk lebih banyak mengalami hal ini, kamu punya komitmen mengulang sebuah janji rutinitas, misalnya meditasi setiap jam 12 malam atau setiap jam berapa, jangan kurang, jangan lebih, lakukan selama mungkin 1 tahun misalnya. Ini akan sangat membantu. Oke, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian suka, silahkan berikan like, silahkan berikan komentar kalau ada beberapa poin yang kalian rasa belum jelas. Kita akan ketemu di video selanjutnya. Selamat bermeditasi, selamat bermain jiwa.